Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah cuaca cerah. Tadi agak mendung-mendung dikit ya. Khawatir hujan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan cuaca yang cerah ini bisa menusuk ke dalam kolbu-kolbu kita sehingga hati kita pun cerah sebagaimana alam memberikan cahayanya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Kumaha daramang ibu-ibu? Saya sengaja ngisi ini ingin ditemani oleh Kang Iman. Karena kalau saya ngisi itu serius, nggak bisa ketawa gitu. Nah, Kang Iman nanti yang memberikan motivasi, ya, kesegaran kepada kita. Makanya kemarin saya undang, bisa nggak bareng ngisi lagi gitu. Alhamdulillah beliau bisa. Hatur nuhun Pak Iman. Baik. Temanya Ramadan yang dirindukan. Kenapa sih Ramadan itu dirindukan? Bagi perindu surga itu pasti Ramadan itu dirindukan. Sebelum saya menyampaikan tema itu, saya ingin mereview dulu. Ada agama, ada ideologi. Dari situ dulu kita mulai. Kalau ideologi itu belum tentu agama. Kalau agama itu di dalamnya pasti ideologi. Makanya dalam Quran itu ada ad-din, ada milah. Din itu agama, yang di dalamnya itu adalah ideologi. Kalau milah itu ritual dalam agama. Makanya kenapa kalau bahasa milah itu kepada Nabi Ibrahim, millata Ibrahim. Karena ada ritual yang dipakai, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dijadikan ritual oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Kurban. Agama itu sudah pasti ideologi, tapi ideologi itu belum tentu agama. Apa syarat agama? Syarat agama itu, tuh kan belum apa-apa udah serius saya tuh ya. Itu ada Tuhan yang disembah, ada hamba yang menyembah, dan ada aturan dari Tuhan untuk hambanya. 3 syarat agama itu.
ada Tuhan yang disembah, ada hamba yang menyembah, dan ada aturan dari Tuhan untuk hamba. Itu syarat agama itu 3. Nah, makanya ideologi itu, contoh ideologi Pancasila itu bukan agama, karena tidak jelas, artinya memberikan kebebasan. Yang terpenting ada Tuhannya, ada hamba yang menyembahnya, dan ada aturannya. Nah, aturan dari Allah atau aturan dari Tuhan untuk hambanya itulah yang disebut dengan ideologi. Begitu. Kalau kita melihat, kita sebagai umat Islam sudah pasti agama kita inna dina indallahil Islam. Ya, tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Nah, aturan yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah untuk hambanya, dibuatlah yang disebut dengan Al-Quran. Menjabarkan dari Al-Quran, maka dijabarkanlah oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aturan itu dibuat bukan oleh Muhammad, tapi aturan itu diciptakan, diproduk oleh Allah. Maka untuk mempertegas, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan ada keraguan terhadap kitab ini. Allah menyampaikan itu di awal. Kemudian kalau ragu, Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Al-Baqarah 23 ya. Jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hambaku, ya, kalau ragu terhadap Quran itu, bikin semisal dengan Quran. Kalau susah, wad'u syuhada'akum min dunillah. So, kumpulkan tuh sahabat-sahabat kalian, kolega-kolega kalian selain Allah, bikin satu ayat saja. Maka sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa membuktikan manusia membuat satu ayat sebagaimana Quran. Artinya dari situ saja kita akan menyadari, apalagi Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Allah menyampaikan 1400 yang lalu, dibuktikan pada saat sekarang, padahal turunnya dulu. Atau ayat tentang tentang manusia, kejadian manusia, ya, kejadian manusia di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 20 ke sana. Itu kan Masya Allah, ternyata itu sesuai dengan ilmu kedokteran, ya, artinya sesuai dengan ilmu. Nah, dari situ ibu-ibu sekalian, maka kita meyakini, kita yakin bahwa Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah, sehingga kita meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Maka kita harus meyakininya. Itulah yang disebut dengan iman. Iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah iman kita yakin, walaupun tidak bisa dilihat Allah, tapi bukti-bukti adanya Allah itu nyata dan ada, maka kita yakin
Maka setelah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan itu adalah amal soleh. Kan sudah yakin Tuhan kita tuh Allah, sumber segala-galanya, maka kita harus beramal soleh. Dan syarat untuk bisa masuk surga itu cuma dua: iman, keyakinan, dan amal soleh. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, pertanyaannya, amal soleh itu apa? Amal soleh itu, amal itu aktivitas. Soleh itu ya kesolehan, kebaikan. Jadi aktivitas kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka amal soleh itu yang harus kita lakukan ada 3 hal. Amal soleh yang hubungannya dengan Allah, amal soleh yang hubungannya dengan sesama manusia, dan amal soleh yang ada hubungannya dengan alam. Jadi inti dari amal soleh itu, yang pertama adalah aktivitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil hubungan interaksi dengan Allah itu, buahnya itu justru harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kebaikan kepada sesama manusia dan kebaikan kepada alam. Itu inti dari Islam itu. Makanya dalam Islam itu kebaikan kepada manusia, ketika ada manusia itu jahat kepada kita, jangan membenci manusianya, tapi bencilah perbuatannya. Dan kita harus lebih banyak memaafkan. Nah, kemudian termasuk kepada alam dan segala macam. Kemudian, apa sih yang dituju oleh kita manusia di dunia? Hidup di dunia itu apa yang dicari? Ayo. Kebahagiaan, khair, ketenangan. Nah, sekarang saya masuk ke Ramadan. Itu kadihulanya. Kenapa Ramadan itu dirindukan? Pasti jawabannya karena amalnya dilipatkan, diampuni. Ya, betul. Sesungguhnya kenapa Ramadan ini dirindukan? Karena di Ramadan itu ada kebahagiaan. Makanya tidak semua orang yang puasa di Ramadan itu mendapatkannya. Tergantung kitanya, bisa nggak meraih. Karena yang kita cari hidup di dunia itu bukan harta jabatan, bukan. Yang kita cari hidup di dunia itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh harta, kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh jabatan. Banyak orang yang mungkin dia jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi tidak bahagia. Banyak. Tapi ada yang mungkin menurut kita, dalam kacamata kita, dia miskin, dia menderita, tapi kedekatan sama Allahnya tinggi, luar biasa, tapi melahirkan kebahagiaan. Apa contohnya? Coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Lebih menderita dibandingkan dengan kita. Tapi mereka tetap bertahan, dan mereka tetap berbahagia.
Mungkin fisiknya terpenjara, tapi hatinya bebas, bahagia. Kenapa? Karena orientasinya bukan dunia, tapi orientasinya itu akhirat. Dan apa obat mereka? Obat mereka sampai bisa kebahagiaan? Quran. Ternyata Quran. Ya. Mereka tidak lepas dari Quran. Makanya kalau sekarang kita nih ada 30 juz apa? One day 30 juz. Ya. Kita belajar untuk mencintai Quran. Kalau di grup 6, ada yang grup 6 di sini? Masya Allah. Sekarang jadi juara terus nih. Maghrib khatam. Masya Allah. Saya terus terang, saya jadi terbawa, termotivasi. Pekerjaan saya sekarang ini keliling Jawa Barat. Jadi kadang lagi di jalan, kadang lagi rapat. Tapi lihat ibu-ibu khatam gitu kan. Jadi saya tuh baca di mobil. Pas sudah nyampe mau rapat, belum mulai baca. Jadi termotivasi seperti itu. Nah, makanya ibu-ibu juga seperti itu. Ya, tidak ada hari kecuali tilawah Quran. Kenapa? Karena zikir yang paling afdal itu baca Quran. Zikir paling afdal, paling utama itu baca Quran. Ya. Dan itu akan memberikan ketenangan, kesejukan gitu dengan berbagai kesibukan segala macam Quran. Nah, saya sih biarkan saja dengan semangat luar biasa. Terkadang kita ngejar khatam apa ngejar juara gitu. Saya biarkan dulu. Kenapa? Kan anak kecil disuruh sholat itu kan seperti itu dulu gitu kan. Kadang harus dipukul gitu kan. Biarkan saja. Artinya apa? Supaya jadi habit, supaya jadi biasa bahwa kita mencintai Quran. Dalam bentuk itu masa juz sehari itu susah, bener nggak? Jadi sekarang tuh terpaksa gitu, di mobil misalkan 2 halaman gitu. Pas lagi nunggu orang 2 halaman seperti itu, tapi jadi nikmat ya. Nah, mudah-mudahan kita kedepannya jadi habit 1 juz, karena Rasulullah SAW khatamkan dalam sebulan itu. Jadi dalam sebulan itu khatam, berarti 1 hari 1 juz. Ya, baik. Balik lagi kepada yang tadi. Jadi yang dicari itu adalah kebahagiaan. Nah, di Ramadan ini sesungguhnya ada yang kita kejar adalah kebahagiaan. Walaupun ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya apa? La'alakum tattaqun. Ujungnya itu adalah tatakun, takwa. Hasil, jadi Allah itu dengan puasa itu di Ramadan itu menginginkan manusia itu menjadi takwa. Salah satu dari sekian kebaikan-kebaikan orang takwa itu adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Tuflihun itu bahagia. Ayat di situ pakai la'ala. La'ala itu harus dikejar. Beda dengan tahajud. Ayat tahajud itu apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Asa juga mudah-mudahan. Cuma asa beda dengan la'ala. Kalau asa
sama, kita mengerjakan tahajud itu Allah pasti ngasih. Tapi kalau la'ala, itu harus dikejar. Jadi dengan bertakwa, sok kejar, nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaannya kenapa kok Ramadan dengan takwa bisa mendapatkan kebahagiaan? Begini ibu-ibu sekalian, dulu pernah saya sampaikan, kita, jiwa manusia itu jangan seperti minyak di dalam air. Minyak di dalam air itu, minyak itu di dalam air tapi tidak bersenyawa dengan air. Pahare-hare, jin-jin, ya. Jangan seperti itu. Artinya apa? Jiwa kita dengan Allah, Allah itu sudah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah itu, aku lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kalian. Tapi kitanya kenapa jauh? Padahal Allahnya dekat. Nah, kita dengan Allah itu jangan seperti minyak dengan air. Makanya kita ini harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jaminan, tolong perhatikan, jaminan kedekatan kita dengan Allah itu sakinah. Jaminan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Al-Fat ayat 4. Huwa, dialah Allah, alladzi, yang anzala, menurunkan. Jadi Allah yang menurunkan. Menurunkan apa Allah tuh? As-sakinata, ketenangan. Kepada siapa Allah menurunkan ketenangan itu? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu, ketenangan itu tidak bisa diukur oleh harta, ketenangan itu tidak bisa diukur dengan jabatan, tapi ketenangan itu diukur berapa jauh dan dekatnya diri kita dengan Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka akan semakin tenang hidup kita. Dan ketenangan itu, ya, inilah yang akan menjadikan kebahagiaan kepada kita. Cara masuk kebahagiaan kepada kita adalah dengan tenang, nyaman hati. Jadi huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Nah, ketenangan itu untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah kekuatan iman, menambah keyakinan, ya, kepada iman yang sudah ada, ditambah sama Allah keyakinannya. Makanya orang-orang yang tenang itu hidupnya optimis. Begitu. Nah, jadi tidak mungkin ketenangan itu lahir, tidak mungkin kebahagiaan itu ada apabila kita tidak takwa. Pertanyaannya, apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan imtithalu awamirillah wajatinabu nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Artinya takwa itu taat sama Allah. Paham sampai sini? Nah, jadi orang yang taat sama Allah tuh pasti hidupnya bahagia. Gitu. Sekarang, apa hubungannya kebahagiaan yang dilahirkan oleh ketakwaan kok harus dengan puasa? Nah, masuk nih. Apa hubungannya? Di dalam jiwa kita
Allah menyampaikan di surat Asy-Syams, ya, ayat 8, 9, 10, 11. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, ya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi setelah manusia diciptakan oleh Allah, disempurnakan jiwanya, kemudian kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu fujuraha, fujur, wa taqwaha, dan takwa. Fujur itu apa? Nafsu. Fujur itu apa? Nafsu. Dan takwa. Maka kata Allah itu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, berarti dalam ketakwaan, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, fujur itu pancaran negatif. Kalau fajar itu pancaran positif. Fajarat min husnata asyrata aina. Fajarat itu fajar. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Fajarat fajar. Tapi kalau fujur itu pancaran negatif. Artinya dari dalam diri kita, jiwa kita tuh ada negatif. Nah, nafsu itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Nafsu itu bisa positif, bisa negatif. Tapi nafsu itu diberikan. Nafsu itu bisa positif apabila jiwa kita bisa mengendalikan dari nafsu itu. Contoh nafsu itu apa? Keinginan. Ya, keinginan menikah. Itu nafsu. Ya. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, berhubungan di luar nikah, kan itu juga nafsu kan? Nah, makanya harus sesuai dengan syariat. Maka nafsu itu harus dibimbing oleh syariat dengan nikah. Paham ya? Ibu, bapak misalkan memiliki keinginan, ingin mencapai cita-cita. Boleh nggak? Boleh. Itu nafsu. Tapi ingat, harus keinginan kita ini dikemas dalam syariah. Apa kata Allah? Silakan kalian memiliki keinginan, silakan kalian memiliki cita-cita karena nafsunya memang ada, tapi ingat yang menentukan itu Allah. Harus dikemas. Jadi dan tidak itu adalah Allah. Balik lagi, dikemas oleh syariah. Nah, tapi nafsu ini liar. Dorongannya itu kepada hal yang negatif. Apa dalilnya? Di surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Ini perkataan siapa? Nabi Yusuf. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Artinya Nabi Yusuf saja menyatakan bahwa aku saja berat. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu ajakannya itu kepada yang jahat. Dorongannya itu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, kenapa nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah? Itulah yang orang-orang yang dekat sama Allah. Ada satu penelitian, saya pernah membaca buku terapi berpikir positif karangan Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Ada satu penelitian, ya, tahun 86 itu, penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco. Ternyata manusia itu sehari berpikirnya itu 60.000 pikiran dalam satu hari. Mikir 60.000 pikiran dalam sehari.
hasil penelitiannya, dari 60.000 pikiran manusia dalam satu hari itu, 80% itu pikirannya negatif. Berarti nafsunya itu gitu loh. 20% positif. Berarti kalau 60.000, terus Allah berkata, siapa aku dan siapa kamu? Akan menjawab, engkau adalah sang pencipta dan aku yang diciptakan. Benar nggak? Benar. Itu akal. Tapi ketika nafsu dipanggil, hei kamu kesini menghadap, noyor deh, cicing nafsu deh. Coba kamu ngebelakang, cicing deh kata nafsu deh. Terus ketika ditanya oleh Allah, siapa aku kata Allah dan siapa kamu? Apa jawabnya? Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Cek nafsu. Maka akhirnya si nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka jahil 100 tahun. 100 tahun. Dan ternyata setelah 100 tahun diangkat lagi, kemudian ditanya lagi, siapa aku dan siapa kamu? Eta ngajawabnya, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Padahal dibakar sama api. Akhirnya ibu-ibu sekalian, maka nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka ju. Apa neraka ju itu? Neraka lapar. 100 tahun dilaparkan. Maka setelah beres 100 tahun dilaparkan, maka setelah itu ditanya oleh Allah, siapa aku dan siapa kamu? Baru nafsu itu menjawab, engkau adalah sang pencipta dan aku adalah hamba yang diciptakan. Jadi kudu lapar orang teh. Paham gak maksudnya? Itu ya, dilaparkan. Nah, jadi bagaimana mengendalikan nafsu adalah harus dengan dilaparkan. Nah, ketika dilaparkan itu dan nafsu itu, fujur itu berkolaborasinya itu dengan setan. Masuk setan itu melalui nafsu ini. Makanya kenapa ketika puasa setan itu tidak bisa masuk karena kitanya puasa. Ya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, perbanyaklah mengetuk pintu sorga. Dengan cara apa ya Rasulullah? Dengan cara banyak-banyak lapar. Artinya saum maksudnya. Ya, seperti itu. Jadi ini ibu-ibu sekalian, kita di Ramadan ini kenapa kok dengan puasa? Pertama, bulan itu bulan yang kondusif untuk mendekat kepada Allah. Ya. Ibadahnya dilipat gandakan. Dibuka langit. Artinya dibuka langit itu ada dua. Dibuka pintu sorga. Satu-satunya dalam setahun dibuka pintu sorga itu setahun sekali, itu di bulan Ramadan. Dan yang kedua yang dimaksud dibuka pintu langit itu, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, suasana Ramadan itu kondusif. Ini kondusif untuk apa? Kondusif untuk mengendalikan dari nafsu kita. Agar nafsu kita dikendalikan untuk taat kepada Allah, sehingga yang naik itu takwanya. Nah, ketika yang naik itu takwa, maka akan melahirkanlah ketenangan. Kalau sudah ada ketenangan, maka disitulah akan ada kebahagiaan. Makanya kenapa Ramadan itu dirindukan. Paham sampai sini? Begitu ibu-ibu sekalian, ya. Nah, kekuatan kan lapar. Kalau pakai logika berarti fisiknya turun, betul. Lemes. Tapi ternyata
kekuatan fisik ini akan ditopang oleh kekuatan ilahiyah dari Allah. Perang Badar itu pasukan Rasulullah 314. Perang Badar. Pasukan musyrikin Mekah itu hampir 1000. 3 kali lipatnya. Bayangkan ibu-ibu sekalian, Perang Badar itu adalah perang awal Ramadan, awal perintah saum di bulan Ramadan, dan awal untuk berperang pertama kali. Jadi sebelumnya itu belum ada perintah saum di bulan Ramadan. Ya, jadi ayat yang tadi itu, ayat perintah tentang puasa bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Bahwa untuk Ramadannya itu berpuasa. Nah, puasalah yang pertama kali Rasulullah dengan para sahabat di bulan Ramadan, dan ternyata di situ harus menghadapi perang yang kita kenal dengan perang Badar. Dan fikih perang ketika puasa itu jangan dulu ngabatalkan sebelum derah perang. Jadi sahur tetap niat sahur. Soalnya apakah siang jadi perang atau tidak kan kita tidak tahu. Jadi mereka para sahabat itu dalam keadaan sahur puasa. Ketika sudah berhadapan akan perang, baru Rasulullah buka semua. Buka. Artinya kan berarti sedang dalam keadaan lapar kan? Disuruh buka juga lapar, benar nggak? Tapi kenapa Allah memberikan kemenangan dalam perang Badar? Apakah dari kekuatan fisik? Saya yakin itu bukan kekuatan fisik manusia, tapi kekuatan ilahiyah, kekuatan dari Allah. Nah, maka kita pun sesungguhnya di ayat yang tadi, ketika Allah memberikan ketenangan, maka menambah kekuatan optimisme, liyazdadu imana ma'a imanihim. Maka ujung ayatnya itu apa? Walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Kayak yang tidak nyambung nih ayatnya. Apa maksudnya? Justru Allah akan menolong kita dengan memerintahkan bala tentaranya. Begitu. Ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, kenapa Ramadan ini dirindukan? Karena di situ ada kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita cari. Wallahu a'lam. Bagian Ustadz Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini raus Ustaznya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sama-sama yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ya. Ngeju anteng tapi itu ada mobil namanya. Masya Allah. Ya Ustaz, jadi naon judulnya Bu? Ya, banyak ya judul sinetron ya. Laki-laki yang dirindukan, gue banget gitu. Ya, seperti biasa kita awali dulu dengan syukur. Masya Allah. Syukurnya yang pertama, alhamdulillah. Syukur atas nikmat apa? Nikmat iman. Alhamdulillah. Terus dari cara kita tadi Ustaz dadanya iman, ayeuna ya syukur nikmat iman. Kedua, Islam. Oke, sapaket. Katilu, sehat. Keempat, kesempatan. Hari ini undangannya nyebar dari awal, tapi ya tidak seperti yang bulan kemarin kan ya. Masih ada, kita diberi kesempatan. Ya kita doakan yang lain pun sama punya kesempatan di tempat yang lain dalam kondisi apapun. Yang kelimanya apa? Nikmat silaturahim. Salawat salam kita lumpurkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah terus nikmat sekali ya, terutama bagi abdi pribadi. Kesempatan luar biasa, banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh Ustaz Dadan.
dari mulai one day one June ya, insya Allah kita istiqomah yang termasuk yang bicara, dan mohon doa juga. Hari ini saya sendirian ke sini ya, istri sedang kurang sehat, 2 hari ini sedang sakit ya, mudah-mudahan sakit dengan kesabaran menghapus segala hilaf ya, dan diangkat derajatnya, amin. Sekali dengan judulnya yakin. Nah, pun sakit, insya Allah sambil kira dah. Tambahan sedikit yuk dengan jurusnya, yaitu ya Ramadan yang dirindukan sepenuh hati. Tangannya kasih dong. Ramadan yang dirindukan sepenuh hati. Hati di kiri kanan. Hati di mana? Di kiri kanan. Apa balik utama apa? Oke, tadi hati sampai yuk. Ramadan yang dirindukan sepenuh hati. Tahan dulu. 1, 2, 3 potong lah. Jepret. Oke. Sepenuh hati. Laras? Oke, Masya Allah. Allah alam apa yang seperti Ustaz tadi itu kok terpikirkan oleh saya pribadi, Ustaz. Dan saya tadi pagi ngirim WA ke anak-anak karena tadi malam ngaji bareng sampai jam 9 lebih, anak-anak mental di rumah. Dan kita subuh dapat lagi baca hadis tentang baca subuh. Dan sampai bingung, kok apa yang kita pikirkan tadi malam terkoneksi tadi subuh. Dan wallahualam ini terkoneksi lagi, Ustaz. Nah ini semakin merinding lah, semakin merinding. Ternyata ketika apa kita pikir sesuatu hal itu, Allah akan mendekatkan terus dan ketemu jawabannya. Nah ini yang membuat apa ya tadi ya, rindu tuh begitu Bu. Ya rindu gitu ya, rindu. Ya insya Allah. Nah begitu, kenapa ditambah dengan hati? Sepenuh hati. Nah Bu, dalaman. Oke, tiasa angkatan kanannya, siap tiasa. Naruh sungkul, tiasa. Nah, akan sepenuh hati. Yuk, sekarang kita sepenuh hati. Kita praktekkan dulu ya sebentar. Angkatan kanan semua. Oke, lihat sebelah kanannya, ada temannya ada? Simpan tangannya di pundak teman sebelah kanannya. Disimpan di pundak sebelah kanannya. Dipunten, Ustaz, di punggung sebelah. Terus diusapan sambil nyarios pren insya Allah Ramadan yang kurindukan sepenuh hati. Ditepuk pren sepenuh hati, dan pren kau bestiku sepenuh hati. Sebelah kiri nah, balas sebelah kiri nah. Diibu sama sebelah kiri, pren. Makasih ya. Sudah sama-sama merindu Ramadan sepenuh hati. Saya tepuk-tepuk, pren. Gak mungkin rinduku tanpa dirimu. Pren, karena Islam tidak mengajarkan sendirian. Pren, kau bestiku. Pren, terima kasih. Kira. Tuh, geus peliti wae, can nerap anu bulan kamari teh. Terima kasih. Alah, kieu deui wae. Sudah didoakan, sudah diakui, terima kasih. Salami atuh Bu, tong hilap. Terima kasih. Salami kiri kanannya. Oke, siap. Bu, serius main-main nih? Serius. Ya, karena tadi Ustaz mengatakan beberapa hal. Nah, sekarang apa kaitannya dengan sepenuh hati? Apakah Ramadan kita sendirian? Apakah puasa kita sendirian? Apakah nanti insya Allah tarawih sendirian? Jadi kita harus punya bestie. Ya, nah hari ini di sini inilah yang sama-sama punya, bukan lagi keinginan kata Ustaz tadi, tapi sudah punya kebutuhan. Apa punya apa? Apa kebutuhannya? Bahagia. Anak-anak tubuh bahagia. Kenapa? Bahagia.
bahagia. Cocok atuh, kudu cocok atuh. Kita sekarang punya kebutuhannya yaitu aslina eta. Tadi mah yuk ya. Bahagia itu senang apa senang banget? Berarti tampakkan bahwa kita Islam itu bahagia. Sehingga ada marhaban ya Ramadan. Laras tuh masang naon di bumi, dipasang teh spanduk di bumi. Berarti bohong tah. Katanya merindukan. Halo? Masang di setiap sudut-sudut tempat itu kata-kata motivasi supaya aku merindu. Alah, ketinggali bohong nantinya. Mulai sekarang nanti kan di pas Sukabumi itu ya. Assalamualaikum marhaban ya Ramadan. Setiap yang baca marhaban ya Ramadan, ada nggak tergerak hatinya? Sampai ada anak didik saya, masya Allah, statusnya itu selalu apa? Status apa? Titik-titik hari Ramadan. Ya betul, 6 hari Ramadan, 5 hari Ramadan itu semakin ini, Ustaz, semakin apanya? Kayak anak teh. Jadi kumaha aktif. Pak 5 hari itu Pak Ramadan. Jadi kayak mau apa gitu. Bu, sudah kalau begitu? Oke, mumpung masih ada waktu, berapa hari kita Ramadan? Tanggal sabar Ramadan? Tanggal sabar Ramadan? Benar, 1 Ramadan. Tidak tertipu ternyata. 1 Ramadan. Nah, ketika kita tadi rindu, pasti ada ciri-cirinya orang yang rindu. Contoh, setelah Syawal, naon? Sasih naon? Setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Terus ada ibadah hajinya. Ibu kantos tak menjemput ibadah haji? Kantos saja. Kalau belum nanti ikutin aja, walaupun siapa dijemputnya bebas-bebas aja ya. Lihat yang menjemput jamaah haji. Apakah yang datang itu jamaah hajinya atau yang menjemputnya? Katanya cat pisan nih mah. Kacan. Oke lah, enak mah kieu anu jajak sekolah. Menjemput anak pulang sekolah. Yang duluan datang siapa? Anak sekolahnya pulang atau kita yang duluan datang? Itu rindu. Menjemputnya itu kalau terlambat sedikit aja, anak ngomel nggak? Mama kemana wae semua dia? Betul nggak? Bayangin. Jadi hadirkan bahwa rindu itu adalah aku menunggumu. Apa rindu? Menunggu Ramadan. Siap. Tas gaduh naon di bumi kalau Ramadan? Geus kan hormat deui wae. Telepat leres. Abdi mah engke mah insyaallah saminggu sata digelikuran biasana ngadamel aslina moal ayeuna mah lantaran naon ngaganggu engke itikaf di dieu. Asa itikaf can bikin kue kumaha? Ada mah kue nate tos disabikin ti ayeuna. Sampai Ramadan. Apa saja? Tuh kan? Kena kaganggu itikafna. Atau abdi mah ayeuna malah kue bari sedekah ngagaleun kanu sok ngadamel kue. Biasa tuh gitu. Jadi rindu itu adalah datangnya di awal. Bu, rindu teu ka Rasulullah. Kata depan tacan. Tuh buat yang depan. Sampai kalau ketemu kata-kata Rasulullah tuh, aduh, ya hati tergetar ya. Rasulullah dalam mengenangmu. Terus pahit getir perjuanganmu. Tadi perang Badar di mana ceritanya? Ya, dengan satu kata saja kita langsung kok jadi rindu datang ya. Padahal belum pernah ketemu ya. Bahkan kita dirindukan oleh Rasulullah sebelum meninggal. Rasulullah tetap paling orang tacan, tapi Rasulullah sampai diprotes oleh sahabatnya. Kenapa Rasulullah rindu kepada umatmu yang nanti gitu? Karena mereka tidak pernah ketemu aku dan mereka setiap punya masalah tidak bertanya kepadaku langsung. Bu, rindu teh? Jadi rindu itu sepihak atau dua belah pihak?
Alah, nanti bingung di wae. Rindu sama dua pihak. Allah rindu pada kita enggak? Sampai rindunya aku tahan doanya tidak dikabulkan seperti malam sholat tahajud supaya terus berdoa. Jadi anu ayeuna doa anu dikabul berbaik sangkalah Allah rindu khawatir dikabulkan tidak berdoa lagi. Siap? Rindu sekarang sepenuh hati. Untuk itu ada rumusnya yaitu sepenuh hati. Gimana tadi? Salah satu tangannya sepenuh hati. Hak yang pertama yaitu harmonis. Hanya apa? Harmonis. Ketika rindu maka hadirkan 3 hal yaitu ucapan, pikiran, tindakan sama. Harmonis. Ayat tuh, ayat misalkan orang ayat di dia tapi pikiran di mana-mana. Kayaknya mual ya. Ya tadi kan nyengkruk gitu-nya. Hak pertama itu apa aja? Harmonis. Hadirkan kata-kata atau ucapan, kemudian pikiran dan tindakan sami. Sehingga Islam mengajarkan setiap perbuatan baik pasti ada niat. Bahkan amal kita itu pun ditentukan oleh niat. Harus deh. Ya, ayah rupi-rupi lah. Nah makanya sering yuk luruskan niat. Karena kadang-kadang kita sering salah niat. Jika dia izin kan pengawas penjajak terus. Boleh, tapi lama-lama ya insya Allah luruskan niat. Jadi tadi yang pertama hanya apa? Hadirkan ya tadi kata-kata, ucapan, pikiran dan tindakan sami, harmonis. Kira-kira apa sih mual eta dalam hati kita? Mual. Ya, insya Allah nanti akan datang memiliki ketenangan sama di perjalanan tenangnya, ada apapun tenang karena sudah kuat diniatkan dan seterusnya. Itu hak yang pertama, harmonis. Ya, ada uniknya hadisnya inama amalubin niat. Insya Allah sama-sama yuk ngawitan lagi dengan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalian menentukan. Yang kedua A. Yang kedua A, adaptif. Nah, adaptifnya. Adaptasi dan adaptasi. Menyesuaikan. Bayangkan, kadang-kadang 11 bulan kita tidak pernah saum, tiba-tiba 1 bulan saum. Yang tidak rindu mah kaget deh. Kaget, aduh sia saum deui teh. Alasin sia oh, ributnya terus deh. Betul enggak? Tapi bagi yang merindukan bagaimana? Aduh, sebentar lagi aku ketemu, semakin nggak merindingnya, semakin nggak rindunya, bahkan mungkin tidak bisa tidur, melatih dirinya supaya nanti sahurnya tidak kesiangan. Makanya Sya'ban Rasulullah mengajarkan semakin banyak saumnya, semakin banyak sedekahnya dan amal soleh lainnya sebagai tahapan persiapan. Jadi Ramadan bukan lagi kita melaksanakan pekerjaan, tapi panen pekerjaan. Apa tadi pekerjaannya? Amal soleh. Insya Allah nih ayat sebenarnya intinya kita optimalkan. Jadi ya adaptif atau adaptasi. Nah tadi Ustaz sudah menyampaikan bagaimana adaptasinya. Ada 3 adaptasi antara manusia. So ibu ayah terus bingung alasnya ke budaknya kumahnya mensaum teh dua tuangan alasnya sin semberut sin alu terus tebu Pak Beliau pemikiran anak supaya bisa saum itu bagaimana cara mengelola, betul nggak? Jadi kita tanpa sadar mengadaptasikan diri kepada keluarga, betul nggak? Alah si bapak naon sahurnanya, ya kumaha, yang sedang diet dan seterusnya. Kita adaptasi, ya adaptasi diri kita dengan sesama manusia disebut hablum minanas. Kenapa? Di bulan saum pasti insya Allah semakin banyak ketemu orang. Terus deh. Tiba-tiba ibu-ibu khususnya ibu-ibu dah bapak-bapak tara khususnya. So di bulan Ramadan di masjid masing-masing musala masing-masing sok aya teu lomba hatam bulan sabaraha kali. Anu ngawas di masjid bapak-bapak ibu-ibu. Anu ketos subuh setelah majlis setelah kulsum. Ibu-ibu, terus
tanpa disadari Bu, ada hubungan antar manusia yang semakin kuat. Terus itulah salah satunya hadirkan bahwa kita perlu adaptasi. Yang tidak biasa gimana? Aduh, tunduk, kabusur. Nah, mulai sekarang siapkan ya Allah. Insya Allah aku siap untuk adaptasi, untuk mendapatkan bonus yang luar biasa di bulan sahur. Adaptasi, ya, terhadap sesama manusia, terhadap diri kita. Yang kedua tadi sampaikan adaptasi terhadap lingkungan, ya, adaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Adaptasi terhadap lingkungan, ya, kita bisa menjaga kondisi kita. Berapa jam kita sahur? Kurang lebih 12 jam, ya, 12 jam. Sehingga biasanya sering di luar, sering jalan seterusnya. Ramadan insya Allah kita semakin banyak ikhtiar lainnya. Bahkan ya bukan di bulan Ramadan saja ya, disunahkan tidur setelah sholat duhur atau sebelum duhur, tapi bukan tidur bablas, tapi tidurnya ya apa namanya? Nah eta ya 15-30 menit bangun segar kembali, ya. Dan insya Allah, nah ini bagian mensiasati kita kepada perilaku kita terhadap situasi, ya. Alam itu luas, ya, bukan hanya waktu siang malam, ini semuanya alam, termasuk diri kita lah bagian dari ciptaan Allah, ini alam. Ya, yang ketiga, nah Bu, ini yang tak kalah penting, adaptasi terhadap pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok adaptasi hubungannya? Karena tanpa disadari Ramadan kita sama Allah diberikan bonus supaya terus mendekat. Tadi apa kata Ustaz Dadan? Ciri-ciri orang bahagia itu semakin dekat. Betul nggak? Saya catat tadi ya. Saya kasih garis. Ya, saya kasih garis tadi ya. Jadi, ya, yaitu dengan cara semakin dekat kepada Allah. Dan Ramadan semua aktivitasnya yang tidak biasa tanpa disadari menjadi dekat tidak? Dipaksa terpaksa dekat apa tidak? Betul nggak? Tetapi kembali lagi, kedekatannya ini terpaksa, dipaksa atau ikhlas. Awalnya terpaksa bisa aja, awalnya dipaksa bisa aja. Maka nanti akan seperti perlombaan. Ya, ayat paribasana sepertiga bulan maka masjid itu sempit. Terus tuh, 2/3-nya sepertiga terakhir ngalegaan. Terus tuh, bukan masjidnya yang sempit, tapi jamaahnya yang banyak, lama-lama berkurang. Itulah insya Allah kita minta orang-orang yang terpilih, yang merindukan dan dirindukan. Karena tadi rindu itu tidak boleh sebelah. Sampai sini nyambung? Insya Allah ya. Nah, bagaimana caranya kita selalu dirindukan dan merindukan? Ternyata tidak jauh-jauh. Ayatnya di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cobi dilenyepan kalimat eta membuat kita malu di hadapan Allah. Allah menyuruh ibadah, betul nggak? 400 abdi ayat terus sanggup ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Ayat tuh. Bahkan tadi punten nyandak tadi cara Nabi Yusuf. Aku sanggup langsung gede. Apalagi digoda langsung gitu ya. Itu luar biasa kalau baca surat Yusuf dari A. Itu kan satu surat yang lengkap, cerita dari A sampai Z gitu, tidak terdistract gitu, tidak kayak tema. Bayangin sampai mengaku seadanya bukan karena pertolongan nggak bisa gitu. Nah, ketika ia karena budu itu baru koma. Wide ke Allah wa iya karena stain. Mungka engkau ya Allah, aku pun mohon pertolongan. Jadi pamit itu orang puasa tiasa karena diri kita saja. Tidak bisa. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi rindu itu harus ada kedua belah pihak. Ya, sehingga banyak doa-doanya. Allahumma a'inni ala
rika wa syukrika wa husni ibadati. Eta doa naon eta? Doa orang tidak bisa ngapa-ngapain. Orang rumaos teu tiasa naon nyuhunkeun ka Allah. Nyuhunkeun ka Allah supaya orang dibimbing deui. Nah, maksudnya bahwa ketika kita bicara adaptasi tadi, kita di luar, jangan di rumah. Kerjaannya keluar hotel masuk hotel, alhamdulillah, makannya enak. Apa ngancamnya? Apa ancamannya? Perhatikan apa yang kamu kerjakan ini untuk hari esok, akhirat. Artinya ada nggak timbal balik? Kalau berbuat baik dapat baik, buruk dapat buruk. Kenapa? Karena para istri ya tidak bisa melihat yang kita kerjakan, ya laki-laki kita di mana lagi, ada di mana kita nggak tahu gitu. Ustaz dari Pangandaran kemarin, saya baru pulang dari Jogja, nggak tahu istri kata nginep di mana sama siapa, nongkrong dan seterusnya, nggak tahu kan. Tapi dengan ayat ini tanpa disadari akan terkelinci. Apalagi ujungnya, sesungguhnya Allah maha teliti, maha tahu apa yang kamu kerjakan. Aku bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Nah, itu salah satu. Hadirkan, nyantol aja satu ayat yang membuat kita jatuh cinta, ya, semakin merindu kepada Allah. Nyambung Bu, sampai ke dia. Ramadan, ya, bukan hanya kita dapat ampunan, bukan lagi dapat rahmat, tapi kita termasuk yang dicintai Allah. Kalau dicintai, sambil dimarahin pasti diselamatkan. Oke, sampai kemana Mek? Adaptif. Oke, gerakannya Bu, sama-sama ya. Harmonis, gerakannya gimana harmonis? Gini aja ya, harmonis ya. Harmonis, oke, harmonis. Kemudian adaptasi, gimana adaptasi? Gerakannya gimana adaptasi gimana? Ya, gerakannya gimana kalau adaptasi? Ya, ada hasil juga banyak mencontohkannya ya. Oke, adaptasi, sama-sama. Adaptasi. Jadi satu lingkaran adaptasi. Jadi aku, kamu, ya, oke, dan awal ya, adaptasi. Nah sekarang yang ketiga apa? Tawakal. Ini yang paling berat bagi masukin. Banyakkah yang kita inginkan, yang kita butuhkan tidak pernah terkabulkan? Banyak apa? Banyak banget. Aslina. Ciri-cirinya apa ujung-ujungnya? Keluh kesah. Betul nggak? Ngomel. Laras deh. Nah, Ramadan, hati-hati, itu akan banyak seperti itu. Ya. Ini satu contoh aja, contoh di rumah nih, anak-anak lucu ya. Jadi gini, nanti ya untuk bulan Ramadan, untuk anak-anak haji, oke, ada salah satu checklistnya adalah ya, bukanya pakai kurma dan air putih. Mungkin beda kan, barudak banyak idealis. Habis senyum ya Pak Ustaz. Sok nanti dicek hari pertama. Kira-kira Bu, bapak-bapak di masjid korma atau bala-bala? Rasa gugur dah. Padahal kan hoyong nyunah gitu. Nyunah itu dicek, kalau tidak nanti dicoret gitu. Pembiasaannya gitu. Nah artinya apa? Kalau kita idealisnya tinggi seperti itu, apa kecewa nggak? Nah tadi kita pun harus ada ilmunya. Eta bala-bala yang sahabat kan luar biasanya. Pemujung eta es campurnya bukan luar biasa. Padahal sebenarnya kadang nggak mau kurma. Bayangin. Perlu edukasi nggak? Perlu ilmunya nggak? Dari sekarang adaptasi lagi. Nanti ya kita sepakat di rumah ya, Teteh, AA, Bapak, kita korban dulu ya, baru bala-bala. Ini mah dicontohkan ente, edukasi ente, tapi checklistnya kena kurma. Nyambungnya. Dari sekarang kita pun adaptasinya, ilmu dan seterusnya. Nah ya, tawakal artinya insya Allah, ini secara umum aja ya. Belum tentu yang kita inginkan Allah kabulkan hari ini. Setuju ya? Tapi tugas kita berikhtiar. Sampai gambarannya, ini paling gampang sering disampaikan. Burung berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Siapa yang memberikannya? Tapi kebanyakan manusia berpikir aku yang harus menentukannya. Kunaon sih teteh-teteh di banolongnya pasti bijang kieu sekolah kajian kieu banolong orangnya. Allahnya di mana? Sering lupa kan? Karena aku gitu. Nah, ketika tawakal rumusnya adalah doa, ikhtiar, sabar. Apa rumusnya? Doa,
ikhtiar, sabar. Tadi anu harmonis, tahu udah bos harmonis? Ucapan, pikiran, tindakan sama. Adaptif? Tadi adaptif gimana? Ya, saya sesama dan Allah ya. Setelah tadi alam ya, hubungan baik semakin memahami situasi kondisi antara antar manusia dan Allah semakin mendekat. Sekarang tadi bahasa apa? Tawakal, yaitu doa, ikhtiar, sabar. Ini pun yang sering dibahas di sini. Suratnya Al-Baqarah 155 dugi 157 sampai bonus 17, 156 benar. Tapi dalam 157 bonus ada 3 bonus ya. Rahmat, ampunan, sarang petunjuk bagi orang yang sabar. Doa dulu. Karena sekali lagi kita tidak mampu apa-apa. Baru ikhtiar. Wujud Allah memberikan akal. Beda dengan binatang. Ibadah. Nyambung dewasa Ustaz tadi. Ibadah tuh tadi tahun yang pertama satu dasarnya iman. Yaitu keyakinan. Ada berapa rukun iman secara umum? Ada 6. Ya, yakin ya? Yakin. Masya Allah, Allahumma shalli Muhammad. Sekarang ini banyak yang sedang membiaskan ya. Membiaskan antara keyakinannya karena selalu akal yang dahulukan. Kemudian tadi amal soleh. Amal soleh itu adalah Islam. Karena Islam itu perbuatan. Syahadat perbuatan bukan? Syahadat perbuatan bukan? Syahadat perbuatan, mengucapkan dengan lisan, perbuatan dengan hati kan, betul ya? Saum, puasa, zakat, haji, perbuatan sanes. Amal soleh. Jadi iman Islam tidak bisa dipisahkan. Tapi yang paling berat yang terakhirnya, yang dialog Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, yaitu tentang ihsan. Ketika saum tiasa ya orang tidak bisa dibohongi ya, karena kita sedang saum. Ihsan, apa arti ihsan? Coba, apa arti ihsan? Ya, nggak ada hese itu. Ihsan di mana kita tidak akan mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ya, iman, Islam, dan cukuplah Allah yang menilai kita. Tapi kalau untuk latihan dikasih hadiah boleh nggak? Oke, anak-anak kecil, oke, yang nanti saum ya, teteh, adek, kalau 30 hari ya Ramadan tamat dapat hadiah, boleh? Boleh. Sebagai motivasi saja. Tapi tidak mungkin kalau untuk ibunya dikasih motivasi begitu ya. Bu, nanti saumnya nanti sama gara-gara bunuh kan ya Nabi Yunus sampai dengan kumaha? La ilaha illa anta. Ada baru keunnya ari urang ayeuna kira-kira ujianna dibandingkan ada dicontohkan tadi beratan saha berat tadinya, tapi nah urang sok punung ti heula nya punang teh ya Allah teh geus kitu kayak wae teh terus teh. Nah, insya Allah, bismillah, abdi ngajak diri pribadi khususnya, ya, semakin nambah tawakal, karena banyak rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Boleh nggak, Abi? Ustaz sekedik abdi ngadongengnya, ya, menceritakan satu kisah yang luar biasa. Oke, Abi di Jogja, ya, ketemu orang-orang tidak kenal, tapi wallahualam, janji Allah kan setiap hati itu akan bertemu sesuai dengan kondisi hatinya, gitu ya, masya Allah. Habis selalu kalau kejadian itu mentargetkan sengaja datang itu sekitar setengah 2 atau jam 1 jam 2 lah, dan mentargetkan tuh sholat subuh di masjid kira-kira masjid apa? Jogo Karyan, itu favorit, pasti kesana aja dulu. Ketemu orang-orang luar biasa, karena saya selalu di sana itu adalah jamaahnya bukan jamaah tamu, jamaah lokal. Jadi masjidnya pinuhna buku jamaah lokal, sanes jamaah tamu. Tamu itu tamu kan, karena merinding lah. Oke lah, itu kalau cerita itu selesai itu satu. Nah, sebelum pulang kemarin saya diajak makan oleh satu keluarga. Dan dia lagi megang anak. Izinnya cerita aja ya. Dan ternyata nyambung satu. Saya tidak cerita apa-apa, cuma cerita
bahwa tentang anaknya. Tentang anaknya. Nah, jadi sebelum punya anak ini, keluarga ini masih muda. Divonis tidak akan mampu punya anak oleh dokter. Akhirnya dia mengambil apa? Adopsi. Dan karena dia pintar, suami istrinya adopsinya itu ingin tahu siapa orang tuanya. Karena tidak boleh menghilangkan BIN. Akhirnya dia ke Kemensos, ke Kementerian Sosial ya. Dan diberi penjelasan A sampai Z, termasuk ketika umur 17 tahun wajib menyampaikan laporan. Jadi nanti dibawa ke anak tuh Kemensos, disampaikan bahwa kamu udah dewasa, ini kamu bukan anak aku gitu. Luar biasa, itu diikutin semuanya sampai nanti ke kejaksaan. Dan qadarullah diketemuikanlah ibunya. Masya Allah, ibunya apa terjadi? Minta duit ke yang mau merawatnya. Yang merawatnya pintar, nggak mau. Khawatir ketika dikasih uang dipoto, maka kasus trafficking. Itu misalnya. Makanya harus pintar tuh begini, bisa jadi merinding. Ini masih muda, aku nggak mau ngasih duit. Terserah, mau ambil lagi. Karena ketahuan dikasih berapapun dipoto, maka akan trafficking, jual beli anak. Benar harus pintar, Bu. Merinding saya dengarnya, oke, selesai itu selesai. Akhirnya si ibu teh mengalah. Qadarullah, ternyata bayinya tadi juga kondisinya cacat jantungnya, jantung bawaan. Kenapa? Karena ikhtiar dari aborsi yang gagal. Berat banget cerita ini, tapi saya ceritanya nggak apa-apa ya. Saya sama makan merenung gitu, Masya Allah. Tapi qadarullah itu sayangnya luar biasa. Si masih muda ibu itu tadi, sampai dia dirawat ke orang kesehatan, tahu yang dirawat di mana tentang jantungnya tadi, jantung bawaan tadi. Dan qadarullah seperti bersamaan istrinya dinyatakan hamil. Wah, pokoknya sedih, Bu. Dengarnya, Bu, gak kuat saya. Wah, sekarang saya jadi seru lah pokoknya. Seru saya dengerin, asik banget. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi tawakalnya luar biasa nggak? Apakah tawakalnya dia apa berusaha? Berusaha selalu maksimal kan? Ya, dia tidak berpikir hanya untuk anak kandung saya, tapi ada anak di luar itu yang perlu perhatian. Dan itu Allah ganti langsung. Ini baru 2 keluarga dengan saya. Nah, nyambung lagi yang ketiganya. Saya cerita, saya dulu sama Dr. Elvira, dok, di Hotel Unik. Masih ingat gak di Jogja? Ini betul, ini namanya Dr. Elvira. Ada namanya Mas Agus. Mas Agus sama. Dia sudah berkurang lebih sekian tahun tidak punya anak. Ternyata connecting itu keluarga itu nyambung. Umi nyambung. Dan si Mas Agus itu nggak percaya bahwa keluarga itu dapat gitu. Nah, artinya apa? Saya cerita ini belum tentu yang kita inginkan yang terbaik, tapi Allah memberikan pada hal yang sangat terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Nah, ini kita ulangi lagi tadi, tawakal itu sampai ada apa? Batas menurut Allah, bukan menurut kita. Oke, itu aja ya Bapak semuanya. Kita rangkum lagi. Ada berapa tadi? Ada 4. Sepenuh hati. Hal pertama, harmonis. Harmonisnya apa? Ucapan, pikiran, tindakan sama. Yang keduanya adaptasi. Dirimu ya, atau teman, dan Allah. Kita adaptasi kepada Allah. Kenapa? Perintah Allah harus diikutin. Jangan saum menurut kita. Ada aturannya. Contohnya Rasulullah. Kemudian T-nya tawakal. Tawakal tadi apa rumusnya? Doa, ikhtiar, sabar. Ya, sehingga nanti puncaknya seperti yang contohkan oleh para nabi dan rasul, ya Allah berikan pertolongannya. Yang kita inginkan ada 3 di Al-Baqarah 157, rahmat, ampunan, dan petunjuk. Dan I-nya ibadah. Niatkan bagian dari ibadah, yaitu iman, Islam, ihsan. Dan yakinkan Islam adalah agama yang paling adil. Contoh yang paling adil sedikit saya tambahkan, apakah puasa wajib untuk seluruh umat Islam? Cek saha. Tuh, Umi nggak jawab kecuali Kadek, enggak wajib. Ada kecuali bagi yang sakit bayar setelah bulan Ramadan selesai. Kalau nggak mampu, tidak bisa banget pijah. Hebat nggak Islam? Adil nggak? Nah, ini salah satu contoh aja. Barangkali itu aja Ustaz ya. Silakan kalau mau ini saya kembali lagi ke Ustaz ya, untuk selanjutnya. Benar Allah semata, saya sangat pribadi yang saya mah hanya bincang-bincang ya. Oke, untuk itu angkat dulu, angkat tangan sana semuanya, tangannya angkat lagi. Oke, tepuk lagi sebagiannya. Friend. Insya Allah
Oke, rindu Ramadan sepenuh hati. Sebelah kirinya balas. Harmonis, adaptif, tawakal, ibadah. Friend, sama-sama ya. Saling ajak, saling ingetin. Terima kasih. Ah benar Ustaz, sekarang menerap. Terakhir ya, masih ada waktu, hadir yang lupa. Setiap kita pasti memiliki masalah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Karena hidup di dunia, kebahagiaan yang hakiki itu adalah di akhirat apabila kita masuk surga. Di dunia itu adalah tempatnya ujian. Setiap kita ketika mendapatkan masalah berat, beban, tidak ada yang tidak masalah itu ringan, pasti berat. Lalu kuncinya apa? Kuncinya adalah bahwa setiap masalah yang kita dapatkan itu tidak mungkin, tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Saya ulang, permasalahan manusia itu tidak bisa diselesaikan oleh kita. Berat. Tapi setiap masalah itu akan diselesaikan oleh siapa? Allah. Lalu kuncinya apa? Takwa. Ya, kuncinya apa? Takwa. Jadi kalau sekarang kita sedang memiliki sebuah masalah, sekarang kita memiliki sebuah cita-cita, maka takwakan diri kita. Itu kuncinya. Dan Ramadan ini momen, waktu untuk mentakwakan kita. Ya. Maka bertobatlah dari mulai sekarang dengan apa yang pernah kita lakukan agar kita bisa bersenyawa dengan Allah yang Maha Suci. Bulannya bulan suci, maka sucikan diri kita dari sekarang sebelum Ramadan. Ya, agar kita bersenyawa di bulan Ramadan. Cirinya bersenyawa apa? Nikmat dalam ibadah. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mentakwakannya di bulan Ramadan? Tepat waktukan sholat. Tepat waktukan sholat. Bagi laki-laki berjamaah. Tepat waktu. Jadi artinya supaya Allah melihat, menilai. Jangan lupa duha. Ya, setiap hari. Walaupun dalam sunnahnya itu tidak harus setiap hari. Ini momen. Ya. Kemudian tilawah. Apa? Tilawah. 1 juz 1 hari. Ya. Salat malam. Kan ada tarawih. Kalau saya menganut fikihnya tidak, salat malam itu tidak, silahkan ya berbeda pendapat, ikhtilaf mau ngambil yang mana. Cuma kalau saya mengambil salat malam itu tidak harus 11. Kalau saya, walaupun tarawihnya 11. Artinya malamnya itu tahajud lagi gitu. Kalau sudah witir di tarawih, di tahajudnya jangan witir lagi. Tidak ada witir 2 kali. Jadi jangan setelah tarawih malamnya nggak boleh tahajud. Nah, kalau saya punya fikih, ba'da isya'nya tarawih silakan ditutup oleh witir, tapi malamnya tahajud. 4. Yang kelima, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Ya, bermanfaat dari mulai sedekah. Saya katakan sedekah. Sedekah dengan infak beda.
Di mana bedanya? Infak itu harus pakai materi. Saya berinfak pakai materi, pakai uang. Kalau sedekah, apapun yang diberikan untuk menolong orang lain bisa berbentuk materi atau non materi. Itu namanya sedekah. Lakukan dari mulai sekarang sampai akhir, istiqomahkan. Lihat Syawal, kira-kira ada pertolongan Allah apa? Takwakan. Siap nggak Ibu? Siap nggak? Gitu. Jadi tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak ada. Kalaupun ada, dia akan jadi sombong. Yang akan menyelesaikan masalah kita tuh Allah. Maka takwakan kita. Coba 5 hal yang tadi kita coba. Ya, kita coba. Insya Allah keluar dari nanti Ramadan, rasakan ada pertolongan Allah apa. Baik, itu saja. Atau nuhun dikembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan materi. Mungkin ada yang ditanyakan? Boleh, mangga ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Oh, ada? Nggak ada? Ya, tidak ada yang bertanya? Oke, baiklah. Alhamdulillah materi untuk kajian bulanan ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Dadan dan juga Bapak Iman bermanfaat bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan ya. Insya Allah kita mengaplikasikannya di bulan Ramadan dan mudah-mudahan insya Allah di bulan Ramadan ini kita penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jazakallah kepada Ustadz Dadan dan juga Bapak Iman yang telah menyampaikan materinya. Iya. Ya, turnuhun Ustaz. Ya, ya, mangga. Ke panitia.